Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala dan Ibu dan semua majelis gereja dan jemaat yang ada di sini. Pertama-tama izin saya perkenalkan diri, saya Abiud Yakadewa, itu nama kelahiran saya. Nama dalam gereja, nama dalam Tuhan Abiud Dibaptis Marga Yakadewa. Saya punya istri 1 istri dan punya 4 anak, cucu juga 4. Puji nama Tuhan. Hari ini saya juga mohon dukungan doa bahwa saya baru terima informasi kemarin tadi malam bahwa dalam keluarga saya ada duka. Istri saya punya kakak dipanggil oleh Tuhan. Dia seorang pengajar di sekolah, ibu guru, sudah pensiun. Puji nama Tuhan, istri saya saat ini ada di kampung, sudah berlayar kemarin dan harus pulang juga kembali ke tempat karena ada rombongan yang harus datang dari Jayapura, sehingga saya masih ada di Jakarta untuk kami ada keperluan lain untuk ada di Jakarta kurang lebih hampir seminggu. Saya puji Tuhan bisa mendahului karena saya lebih mengutamakan Tuhan dari yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya tadi pagi begitu kaget begitu saya duduk di lobi bawah menunggu. Saya buka HP saya, izin Bapak Gembala luar biasa. Saya melihat ada nama saya terpampang di situ dan puji Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ya, terus saya pikir-pikir Bapak pendeta ini ambil gambar ini di mana? Nah, itu pakaian saya yang waktu dari Sentani, dari Jayapura naik pesawat tiba di Soekarno-Hatta Cengkareng dan langsung menuju ke tempat. Jadi saya belum ganti masih dengan keadaan itu karena koper saya tertukar. Sama kopernya tertukar, jadi ada orang yang ngambil koper itu, dia ke arah Bogor, saya ke Jakarta. Di tengah jalan baru udah tahu bagaimana caranya Bapak Ketua Sinode menyampaikan kepada yang jemput saya itu bahwa ada barang Bapak Pendeta tertukar. Saya sudah sadar, koper. Kalau di Jayapura masih bisa kita kembali, ini sudah di jalan tol. Ya, puji Tuhan. Ya, saya puji Tuhan bisa koper itu bisa saya ambil di saat sementara sidang berlangsung. Sehingga dengan pakaian yang ada itu yang diambil gambar, jadi bukan pakaian sidang. Ya, puji Tuhan. Semua indah, Tuhan buat sesuatu, izinkan sesuatu untuk kita boleh jalani. Baik, puji nama Tuhan, saya sudah perkenalkan dan mengawali khotbah saya atau pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ya, izin bertanya di antara kita jemaat yang hadir minggu hari ini. Selama Bapak Ibu, anak-anak kita semua yang ada ini, adakah Bapak Ibu kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem? Ini pertanyaan saya awal. Nanti ada kaitannya dengan ayat yang Bapak Gembala kasih waktu saya baca di Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Mungkin ini langkah ya. Pertanyaan saya ini ya. Ini pertanyaan juga dari Alkitab ya. Adakah di antara kita yang berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem? Dan Yerusalem itu di mana? Ya, halo. Di Israel. Jadi Yerusalem ada di Kalimantan, di Sumatera, di Papua juga kan. Di Amerika, di Cina, di Rusia nggak ada. Tapi Yerusalem ada di Israel ya. Ya.
Mazmur 97, ya, ini mengawali ya, saya harus baca ayat itu. Terima kasih Bapak Gembala. Rupanya ini terkonek ya dalam Roh Kudus. 95 ayatnya yang ke-6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Perikop dari Alkitab yang kita baca tadi, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ya. Ada dua kata penting, kalimat penting dalam ayat ini, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ya. Sejauh mana hormat kita akan ditentukan oleh waktu. Sejauh mana ketaatan kita juga akan diuji oleh waktu. Sementara dunia tidak baik-baik saja, Indonesia, Papua, dan Nusantara tidak baik-baik. Kita harus jujur, amin tidak? Dalam ketidakpastian dan ketidakbaik itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap jalan. Apapun situasi. Amin. Apapun keadaan. Amin. Ya, itu yang saya baca dalam buku Sorga Ada di antara kita, kan di tengah kita, dari Bapak Ketua itu. Saya baca satu malam, besoknya saya sambung lagi. Luar biasa. Karena kita hormati Tuhan dan taati Tuhan, maka kita bisa ada hari ini. Bukan saja di gereja, tapi juga di kendaraan, di rumah, di tempat kerja. Itulah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatannya ada dua. Ketaatan secara sementara, sekalipun itu dia baik, supaya kita bisa digaji. Tentara apel, karena di apel dia digaji, amin. Kemudian ketaatan terhadap Tuhan lebih jauh daripada ketaatan secara manusia, kan relatif. Nah, ketaatan itu yang diminta hari ini, dan hormat itu yang diminta hari ini. Ya, kalau seorang komandan lewat, karena saya pas tinggal di daerah militer, siap, hormat senjata, amin. Ya. Jungkir, siap, jungkir. Ya. Mohon petunjuk. Itu tentara, amin tidak? Ya, jadi puji Tuhan. Kita harus lebih dari tentaranya dunia, amin tidak? Amin. Kita tentara Kristus. Amin. Ada pujian banyak di sekolah minggu, Laskar Kristus. Saya umat pemenang, amin tidak? Kalau di Papua itu ada satu lagu, Laskar Kristen maju, masuklah perang. Nanti apa? Kalah tidak? Menang? Menang. Ya, puji Tuhan. Tema kita hari ini, saya bicara tentang doa. Jadi, ini luar biasa. Ya. Bagian ini dia muncul ketika saya mendapatkan undangan dari Bapak Gembala. Tapi sebelum Bapak Gembala sampaikan undangan, Bapak Ketua sudah undang saya lebih dulu. Bapak Ketua Sinode. Iya. Sehingga Bapak Gembala bilang sudah nanti minggu depan, jadi minggu hari ini. Pukul saya masih di Jakarta, masih dua minggu lagi. Nanti awal Juli baru pulang. Temanya adalah doa yang hampir dilupakan. Subtemanya, salah berdoa salah, tidak berdoa salah. Halo? Salah berdoa salah, tidak berdoa salah. Ini oleh-oleh yang saya bawa ke Jakarta untuk jemaat ini. Amin. Dari sekian banyak jemaat GBIN, saya bersyukur ada di satu jemaat yang besar. Sekalipun kecil menurut manusia. Amin. Terbesar menurut Tuhan karena imanmu dan imanku. Amin. Ada amin? Amin. Ya, betul. Nah, jadi bacanya di mana Bapak Pendeta? Mari kita buka Mazmur 122. Hari ini luar biasa, semua dari Mazmur. Bapak Gembala bicara dari Mazmur, saya juga bicara dari Mazmur. Ya. Mazmur 122. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 122
Kita baca satu ayat saja. Tapi sebelum baca ayat itu, kita baca judulnya dulu. Ya, Mazmur 122. Kalau sudah buka, kita baca sama-sama. Tidak usah berdiri, duduk aja. Kalau di Papua, baca kita semua berdiri. Amin. Ini bukan masalah berdiri dan duduk, tapi hati. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Mazmur 122. Ya. Ayat 6. Satu ayat saja kita baca. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Iya. Jadi waktu saya di hotel, saya dikasih inspirasi baru. Dan itu saya tidak dapat di Papua, saya dapat di Jakarta. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Itu ada tanda petik ya, ada koma. Ya. Itu ada maksud, ada makna. Ya. Dia tidak langsung, tapi ada dalam satu ayat. Ya. Doa yang hampir dilupakan. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mencintai siapa? Halo? Mencintai Tuhan atau mencintai siapa? Mencintai Yerusalem. Yesus tunggu dulu. Roh Kudus tunggu dulu. Ya, Allah tunggu dulu. Ini yang saya dapatkan di hotel. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu, yang mencintai Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Oh, kita cinta banget ya. Haleluya. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya. Ya. Pertanyaan Alkitabi. Salahkah kalau jemaat berdoa untuk bangsa negara kita Republik Indonesia, presiden dan para pemimpin bangsa kita? Halo? Salah tidak? Tidak. Salah tidak? Tidak. Saya pun setuju tidak. Amin tidak? Amin. Tidak salah. Ya. Tidak salah, benar. Pertanyaan berikut. Salahkah kalau orang yang bernama Kristen berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem? Halo? Salah enggak? Tidak salah. Tidak juga. Nah, kalau tidak salah, pertanyaannya kenapa kita tidak berdoa untuk Yerusalem? Untuk negara, bangsa, presiden, berganti presiden sudah kita doakan. Tapi pertanyaan Tuhan hari ini, mengapa tidak berdoa untuk kotanya Tuhan? Halo? Yaitu Yerusalem. Saya diingatkan di hotel, saya terkejut. Saya bergumul, saya bilang Tuhan, saya mau khotbah, tapi saya pikir secara seorang teologi, saya harus siapkan khotbah. Sesudah tema kita, apa bisa saja. Itu yang ada pada saya. Ya. Baik atau tidak baik waktunya, siap melayani. Amin. Karena ada ayatnya. Karena kita orang teologi, sekolah itu. Tapi waktu saya sedang bergumul, setelah pulang makan malam, yang Tuhan bicara lain. Nah, saya belajar. Ya. Akhirnya muncul yang Tuhan kasih adalah doa yang hampir dilupakan. Amin. Maka tadi saya tanya awal itu, pernahkah di Jakarta ada kita dengar ada seorang majelis atau pendeta yang berdoa untuk Yerusalem? Amin. Waktu saya berdoa untuk Yerusalem di daerah militer, saya diinterogasi 4 jam oleh intelijen TNI Angkatan Darat. Dan itu bukan dari Papua, tapi dikirim dari Jakarta, Kostrad.
Waktu mereka lihat di daerah kompleks yang saya tinggal itu, ada satu panji dari semua panji. Dia berkibar 1x24 jam tiap hari. Kalau di Rindam tempat saya tinggal itu, atau di Batalion 751, ketika rompet atau peluit dibunyikan oleh provos, semua kendaraan stop. Sekalipun dia presiden atau gubernur. Karena penghormatan kepada sang saka merah putih. Ada amin? Dikasih naik. Mobil stop. Kalau Jakarta mau lewat, ada peluit kereta api, semua stop. Amin tidak? Tadi malam kita mau lewat, kereta api ada lewat. Saya pikir, ada apa kita stop ini? Baru saya sadar, kereta api lewat. Kan apapun dari kereta api. Ya. Jadi ini orang kampung ke kota. Amin tidak? Jadi boleh kampung, tapi jangan kampungan dong. Jadi saya puji Tuhan. Begitu lewat, saya pikir mati luar biasa. Ya. Jadi suatu waktu saya didatangi pagi. Tentara kepung rumah saya. Saya kaget. Istri saya bilang begini, "Papi, ya bagaimana Mami? Ini ada tentara datang, perlu Bapak." Buka pintu ruang tamu, masuk, semua duduk. Waktu mereka duduk, mereka taruh HP apa segala, mau rekam. Terus yang mereka tanya, "Izin Bapak, Bapak pendeta?" "Ya siap pendeta." "Bapak Ondo?" "Ya siap Bapak, saya Ondo." "Terus Bapak, kenapa naikkan bendera Israel di daerah militer?" Saya bilang, "Mana bendera Israel?" Itu bukan bendera Israel. "Loh, itu bendera Israel." "Bukan." "Apa alasan Bapak bilang itu bukan bendera Israel?" "Alasan saya karena Alkitab tidak bicara bendera Israel." Amin. Oh, mereka bilang betul juga. Terus di Alkitab ada namanya tentang bendera itu, ada banyak sekali. Ada tidak? Kalian ada punya HP, ada HP sebentar taruh. Sekarang buka. Sakaria pasal 3. Coba kita lihat sebentar. Ini saya awali, kita lihat doa yang hampir dilupakan. Ya. Di Sakaria pasal 3. Ya. Kalau tidak salah ya, saya lihat dulu. Ya. Sakaria pasal 3. Ya. Ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Ayat berikutnya, bukan ayat, kalimat selanjutnya, yang 7 ini adalah mata tuh. 3. Sakaria 4, bukan 3. Maaf. Bapak minta maaf. Yang 7 adalah mata Tuhan. Ya. Ayat 10 bagian B-nya. Yang menjelajah seluruh bumi. Haleluya. Baru mereka bilang, "Betul sekali ya Bapak Pendeta." Ya. Saya punya alasan kenapa saya kasih naik yang bapak-bapak Intel bilang itu bendera Israel. Saya protes, bukan bendera Israel. Secara negara silakan. Kalau bicara Israel dari sisi ideologi, nanti saya salah. Karena Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Amin. Tapi dari sisi firman, saya bicara Alkitab, mau dilarang. Haleluya. Dan itu jati dirinya siapa? Yesus Kristus. Ya, satu waktu nanti baru kita belajar, saya cepat. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Doa yang hampir dilupakan, baru saya mengerti 18 tahun terakhir. Ketika saya menginjak kaki di Yerusalem, baru seorang rabi bilang saya gini, Bapak berdoa untuk bangsamu." "Ya siap." "Pernahkah Bapak berdoa untuk bangsaku?" Saya bilang, "Lah,
Orang Yahudi bunuh Yesus saja, kamu saya mau berdoa lagi. Itu pikiran saya, betul. Saya jujur. Waktu itu. Tapi saya ke Israel kan untuk apa? Tamasya atau wisata atau siaran. Nah, waktu saya di Yerusalem, baru memori saya dibuka. Ketika saya ada di Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Waktu saya di hotel, Tuhan buka ini buat saya. Tuhan dan Alkitab katakan, tidak salah, itu benar kalau kita berdoa untuk Yerusalem. Itulah doa yang hampir dilupakan oleh orang yang bernama Kristen dan non-Kristen, yang tidak dibahas dalam sidang DPR dan sidang PBB sepanjang sejarah dan abad. Pengamat internasional dan para ahli dari berbagai disiplin hanya membahas di televisi perang rudal, balistik, roket, nuklir. Di semua media membahas perang Timur Tengah. Doa yang hampir dilupakan adalah doa yang tidak memberkati yang diberkati Tuhan sepanjang sejarah abad dan zaman. Masalah kita kecil. Sakit penyakit kita, pergumulan kita kecil. Waktu saya mau dioperasi, saya baru operasi baru datang. Waktu saya dioperasi, dokter ini orang Batak, laki-laki dan perempuan. Mereka bilang, Bapak tenang saja sebentar. Setelah saya sudah dikasih ini keram semua apa. Dan waktu itu Tuhan mau siap panggil saya pulang. Saya bikin pesantren buat istri, anak-anak, keluarga saya semua. Tapi Tuhan rumah lain. Waktu saya dioperasi, apa yang terjadi bagi saya? Bahwa ada satu tugas yang besar. Saya harus menyampaikan kepada orang Papua, menyampaikan kepada orang Indonesia, karena ada perkara yang terang bersinar dari ujung timur. Amin. Haleluya. Tadi malam makan saya lihat di fotonya Bapak Gembala. Rupanya Tuhan punya maksud sehingga hari ini saya bisa berkhotbah di jemaat ini. Doa yang hampir dilupakan adalah doa yang tidak memberkati yang diberkati Tuhan. Doa yang diberkati Tuhan itu doa apa? Kejadian 12 ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Waktu saya duduk, saya diingatkan begini. Saya harus jujur. Kalau mau bilang berkat jasmani, tidak ada duanya di Jakarta. Papua masih kalah, sekalipun dia punya kekayaan harta karun. Sampai hari ini orang Papua masih miskin. Tapi Jakarta, baik jemaat kecil, jemaat besar, kita datang pagi masih bisa senang, pulang makan. Di Papua enggak. Saya jujur. Tapi kita pingin mau seperti itu, tapi tidak bakal terjadi. Ada apa? Dan waktu saya duduk, saya ditaruh di hati. Untuk jasmani, untuk jabatan, kita tidak ada bisa lawan, saya jujur. Tidak ada maksud saya lain. Amin tidak? Cuma ada satu yang harus Jakarta jawab tahun ini. Supaya tahun depan menjadi jawaban. Dan tahun ini tahun eksekusi. Yaitu memberkati yang diberkati. Jabatan, kedudukan, pangkat, semua sudah kita miliki. Dan berkat ini yang Papua dapat hari ini. Amin. Tapi berkat yang mati Bapak Ibu dapat, kan tidak dapat. Halo? Terbalik. Ya. Saya bergumul tadi malam sampai saya tidur jam 1:30. Tuhan ini ada apa? Tuhan bicara baru saya pulang ke Jayapura.
Ternyata bagian ini yang Tuhan bicara buat saya. Ini kunci kemistrian Alkitab yang disembunyikan oleh iblis, setan sejak awal peradaban dunia bangsa-bangsa. Padahal doa itu ada di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau yang tidak setuju jangan. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Ya. Dan ini bagi saya luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Agama boleh berbeda, gereja boleh berbeda, logika dan doktrin boleh berbeda, suku, kaum, dan bangsa boleh berbeda. Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus hanya satu. Amin. Hanya satu. Amin. Amin. Kalau dalam presejati, 1, 2, 3, yes. Amin. Ada wanita bijak, ada presejati. Dan ini luar biasa. Kita boleh berbeda dalam banyak hal. Tapi ingat, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Coba pertanyaannya, kenapa tidak semua agama percaya Yesus kalau dia jalan? Halo? Amin tidak? Semua agama kan mau masuk ke mana? Ke surga tuh. Apa ada surga? Surga B, surga C? Tidak ada tuh. Hanya satu. Dan pertanyaannya, kenapa tidak mau lewat satu juru selamat? Itulah sesuatu yang terjadi di bumi. Yang Tuhan bicara lain, yang dunia aturlah lain. Ya, oke, kita lanjut. Ya, kita boleh berbeda, ya, dalam banyak hal. Tetapi dalam hal-hal yang kekal, kita harus bersatu. Hal-hal yang kekal itu yang kita dapat hari ini. Kita bersekutu hari ini. Satu contoh, kita mau ibadah aja. Kok bisa panggil Bapak Pendeta datang? Amin tidak? Ya. Saya senang datang duduk, ikut saja. Saya mau dengar berkat dari Jakarta. Amin tidak? Kemarin saya berdoa, Tuhan, saya ke Bapak Ketua, jangan saya khotbah. Doa pun jangan, saya mau dengar berkat. Ternyata itu yang saya dapatkan. Dan saya, kalau disuruh khotbah, doa, maaf, saya mau dengar, saya mau diberkati. Kalau saya bawa pulang berkat. Amin tidak? Amin. Iya. Jadi kemarin di Paveri, saya tidak khotbah. Dan doa pun tidak. Tapi hari ini, di Jemaat ini, saya baru, karena memang diminta. Amin tidak? Supaya seimbang. Amin tidak? Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Jadi puji Tuhan. Ya. Itu sebabnya salah berdoa salah. Tidak berdoa salah. Mari kita baca bersama-sama Mazmur tadi lagi. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya. Harta karun emas, permata, berlian, Jakarta, Indonesia, Tuhan simpan di Papua. Saya sudah boleh masuk ini. Rekam baik, rekam. Ya. Tanggal 29 Juni hari ini, saya kembalikan ke Jakarta. Mau ambil atau tidak? Harus mau, apa tidak? Amin. Loh, Amin. saya tidak khotbah lama loh. Betul ini. Dari jemaat yang kecil. Seharusnya saya bicara ini harus di Jakarta, di Istana Presiden. Amin tidak? Amin. Saya mau ketemu Bapak Prabowo besok. Mau sampaikan kunci ini. Di Presiden yang ke-8. Waktu Raja Daud kan dia raja yang ke-8 apa? Turunan yang ke-8 dari bangsa Israel. Tuhan merubah Israel. Prabowo presiden yang ke-8 akan merubah Indonesia. Cuma dia tidak tahu, saya harus kasih tahu. Ada haleluya? Haleluya. Ini kembali ke Alkitab, kita bicara kebenaran, bicara ayat dan pasal. Kalau di DPR boleh pakai pasal yang tok, tapi kadang salah. Amin tidak? Hanya 4 tahun tapi bisa salah. Tapi yang dari firman kekal. Amin. Cuma orang yang tidak taat. Amin tidak? Jadi puji Tuhan. Ya. Saya diingatkan tadi malam, izin Bapak Gembala.
saya harus kembalikan berkat ini ke Jakarta. Papua hanya simpan sebagai titik remote dan titik koordinat. Ya. Bicara ini memang jemput seminar harus 4 jam. Ya, betul. Supaya kita pas. Ya. Kalau di Papua itu 4 jam seminar begini. Ya. Itu bukan seminar abal-abal. Kita gali akar firman. Ada haleluya? Haleluya. Yang biasa saja orang diberkati kok. Amin tidak? Amin. Jadi hari ini saya bicara banyak ayat ini, saya bicara akarnya ke Yerusalem. Saya tidak bicara akar dari Eropa. Gereja mengalami korban teologi karena teologi penggantian dari Eropa. Saya jujur aja. Kalau saya seorang teolog, amin tidak? Ada teologi saya diganggu di Yerusalem. Kita lihat orang mati juga bangkit, orang sakit sembuh. Betul. Supaya Tuhan tidak salah terhadap firman. Tapi kenapa orang tidak berdoa bagi kotanya, kampungnya? Pakai dia punya Alkitab, pakai dia punya juru selamat, kita lupa kotanya dan kampungnya. Amin tidak? Itu segala sumber dari pemulihan seutuhnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang hari ini dunia sedang goncang hari ini. Dan memanggil sabnya presiden jalan keliling dunia sebelum COVID meledak. Dunia lepas handuk ketika Presiden Iskin bicara di bangsa-bangsa. Bahkan Israel pun lepas handuk. Israel Ortodoks, sekuler bertobat hari ini. Karena mereka masih menantikan Yesus mendatang. Amin tidak? Ya. Saya jujur. Tapi Israel karismatik hanya sedikit. Mereka menantikan Yesus mendatang yang kedua kali. Kok Israel yang Ortodoks masih tunggu dia mau datang lahir lagi di Bethlehem? Oh, minta ampun. Amin tidak? Itu persoalan hari ini. Dan mereka harus ditolong supaya mereka tahu bahwa Yesus sudah datang. Dan dia sudah pulang. Dia mau kembali lagi, kok kamu belum siap? Amin tidak? Ya. Mereka harus diinjili loh oleh Indonesia. Ada haleluya? Amin. Kalau kita injili ke daerah terasing itu biasa. Ketika kita selamatkan orang Israel satu, itu lebih hebat daripada penginjilan dunia ini. Ada haleluya? Amin. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau Jakarta tidak mau ambil, saya bawa pulang kembali ke Papua. Harta karun pusaka Indonesia ada di Rerangkua, Ormu, Tahajau, Tabi, Mamta, Papua yang sedang menyinari Indonesia, dunia. Itulah titik koordinatnya yang matahari terbit, yang malam ada kas tunjuk itu. Ada haleluya? Amin. Yang pernah presiden kita pernah pergi, siapa dia yang matanya buta? Saya tanya dia dari jemaat GBN mana? Halo? Atau GBI mana? Amin tidak? Dia dari masjid. Tapi dia bisa pergi untuk cari tahu terang yang Bapak pegang di HP. Tapi orang Jayapura bawa salah ke gunung yang salah. Enggak lihat. Buang biaya tiket, dikawal pasukan khusus, tapi Salah gunung. salah tempat. Salah titik koordinat. Syukur hari ini kita dengar titik koordinatnya. Amin. Amin tidak? Amin. Rekam dan catat. Harta karun pusaka Indonesia ada di Rarangkua, Ormu, Tahajau, Tabi, Mamta, Papua yang sedang menyinari Indonesia dan dunia. Amin. Itulah titik koordinat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Prabowo besok. Makanya tim saya sedang siap untuk berangkat. Hari Senin tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti akan didoakan oleh Bapak Ketua Sinode di tempat kediamannya. Kita makan bersama, mendapat arahan dan doa, baru kita masuk istana Mabes TNI. Haleluya. Haleluya. Ya. Baru ketemu Bapak Prabowo. Karena sedang kampanyekan dalam pidato dunia, Palestina harus dimerdekakan. Halo. Dan Israel harus diakui sebagai bangsa apa? Yang berdaulat. Dan saya akan membangun hubungan diplomatik. Dan saya akan kirim pasukan saya untuk mengawal Israel. Pernahkah ada semua presiden bicara begitu? Dapat? Ini kemestrian. Ada haleluya? Saya tidak bicara dari sisi politik, tidak. Saya bicara dari sisi firman. Kalau bicara begini di Papua sudah tidak asing. Tentara Panglima Intelijen hormat, karena mereka tahu perkara ini. Dan mereka sudah tahu
kemistrian ini. Cuma tidak tahu tempatnya di mana. Besok saya bawa Prabowo sehingga baru orang kaget. Bapak kenapa tidak mau bawa Pangdam, Kapolda, dan mau bawa Bupati, Gubernur? Kok Bapak bawa jauh dari Jakarta? Barang itu sebenarnya ada di Papua, tapi yang bicara Jakarta. Yang alami kekayaan, kaya, semua sejahtera Jakarta. Sentosa Jakarta. Sementara Papua miskin. Haleluya. Ada haleluya? Baru kemari tambang apa yang dibuka itu di Raja Ampat. Itu ada 4 raja itu. Bapak ketua kita punya tanah itu. Bapak ketua kita ini. Maka jangan saya dan istri makan di rumahnya sampai jam 3 baru saya pulang, kita bicara itu. Itu bapak ketua kita punya tanah. Dia raja orang Papua sudah di tempat itu. Dan sekarang bosnya sudah ditangkap. Amin. Kok masa orang dekat rumah kok dia tidak tahu orang ambil tambang di situ, sementara dia jaga, dia tidak tahu. Amin tidak? Jadi ini luar biasa kita Jakarta diberkati. Amin tidak? Amin. Ya. Cuma lain, latihan lain, main lah. Tujuan benar, cara salah tetap hak. Alkitab pun tidak nyambung, iman pun tidak nyambung, aturan hukum pun tidak nyambung. Tapi itu yang dijalankan oleh dunia hari ini. Dan itulah sistem Babiloni. Oke. Tapi kita punya hak untuk menghukum, tidak. Itulah situasi. Tapi orang Kristen tetap percaya. Tetap sedia. Nah, oleh sebab itu, inilah kemistrian Indonesia yang Tuhan simpan sebagai harta pusakanya di Ormu Tahajau, Rebe, di negeri tempat matahari terbit dan bersinar. Ya. Di mana ayatnya? Mari kita buka. Yesaya 24. Semua bicara pakai ayat. Haleluya. Yesaya pasal 24. Yesaya pasal 24. Ya. Yesaya pasal 24. Haleluya. Ya. Ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Ya. Yesaya pasal 24. Ya. Saya minta kalau bisa salah seorang baca buat kita lebih baik lagi. Bantu Bapak Gembala. Pendeta. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah pesisir laut. Terus dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong-penggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. ya. Hai penduduk bumi. Ya, sampai di situ. Sampai di situ di ayat 16. Bapak Ibu kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 14 dia bicara tentang timur dekat, yaitu di Yerusalem. Ini saya buka kemistrian ini. Timur dekat itu di kota Yerusalem. Yesus lahir di Bethlehem, tapi gemparnya di Yerusalem. Para murid di Yerusalem, 12 murid, semua dari Yerusalem, semua kegiatan Yerusalem. Tapi sekarang Yerusalem sudah tidak menjadi pusat peribadatan kita lagi, menjadi masjid terbesar. Karena ada kesalahan. Dan kesalahan harus ditebus sebelum Tuhan datang. Dan siapa yang harus tebus? Orang yang bernama Kristen, bangsa-bangsa. Ini yang menjadi pergumulan orang Israel sampai hari ini. Dan mereka tunggu ada ke bangsa-bangsa di dunia yang berdoa bersama dengan kami. Kami sedang menangis karena tempat kami, tempat ibadah kami, tempat kerja kami diambil. Dan kami sedang menangis di tembok ratapan. Itu tidak? Amin? Iya. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Elohim, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Kalau kita lihat pemetaan Indonesia, pulau-pulau yang paling banyak itu adalah di bagian timur. Saparua, Maluku, sampai ke Papua. Di sini tidak. Sudah diatur dari sononya oleh Tuhan. Di pulau-pulau itu mengandung apa? Emas, nikel,
uranium, semua ada di sana. Amin tidak? Timika baru sedikit yang dibuka. Siplop belum tempat saya. Raja 4 baru dibuka. Tuhan mau datang baru dibuka. Amin tidak? Itu yang orang bilang Papua adalah sorga kedua. Bagi dunia. Makanya kekayaan Papua yang membangun tol, membangun Jakarta, jujur saja. Membangun Amerika, membangun bangsa-bangsa. Amin tidak? Yes. Sementara orang Papua melarat. Amin tidak? Nah begitu. Tapi itu bagian yang harus orang Papua lihat. Supaya hakim-hakim 6 digenapi, karena orang Papua harus tinggalkan berhala. Amin tidak? Amin. Haleluya. Amin tidak? Amin. Jangan kawin 2-3. Di sana kan kalau raja kawin istrinya 3-4. Sampai sekarang. Tapi hari ini ke gereja. Amin tidak? Bagi dia biasa, kan dia bilang itu satunya tradisi adat. Itu adat yang jelek harus dibuang. Amin tidak? Ya orang Batak, orang Papua ada punya Buddha. Kita punya keraton Jogja, Hamengkubuwono ke-9. Dihormati. Tapi kalau adat yang menyembah kepada setan boleh enggak? Enggak boleh. Amin tidak? Amin. Dan itu yang ada di Papua 97% sampai hari ini. Amin. Saya jujur bicara ini. Ya. Makanya ketika itu mau dibuang, orang rasa enggak bisa. Tapi gereja setia, pakai toga. Kecuali dia benar-benar bertobat, dia tinggalkan semuanya. Tapi dia dibenci oleh sesama orang Papua. Amin. Itu persoalan hari ini. Dan ini saya punya beban doa buat kita. Amin tidak? Ya. Ketika saya melepaskan semua itu, saya dikucilkan oleh keluarga. Saya tidak dihargai oleh keluarga sebagai anak raja. Bahkan hak saya mau dicopot. Jangan kau jadi onduapi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari ke depan untuk mencari apa yang ada di depan. Kata Rasul Pak. Oleh sebab itu, kenapa hal ini perlu sekali bagi kita untuk berdoa. Doa yang hampir dilupa. Karena perkara Sion Yerusalem itu penting sekali Bapak Ibu jemaat yang saya kasih. Ya, saya sudah mau tutup. Ya. Yesaya 62 ayat 1 katakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Bukan, itu tadi di Mazmur. Yesaya 62 katakan, berdoalah, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam di diri. Coba kita buka lihat dulu. Yesaya 62. Ya. Saya cepat-cepat untuk sebenarnya bagian ini luar biasa. Kita butuh waktu yang cukup panjang. Yesaya 62. Ya. Yesaya 62 ayat. Bapak Gembala baca buat kita. Ayat 1. Demikian firman Tuhan, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Akan datang dengan segera, tapi caranya bagaimana? Silakan baca ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam di. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam di. Terus yang kedua. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Terus sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Yang bicara Tuhan dan Alki. Amin. Yang kedua, ayat 2. maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan nama baru itu adalah anak Sion. Anak Sion itu bukan gereja, bukan persekutuan doa. Anak Sion adalah identitas daripada spiritual tentang Sion Yerusalem yang ada dalam diri Tuhan. Ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam di, dan oleh karena Yerusalem aku tidak dapat tinggal Hari ini di Papua ini ada seminggu sekali orang menangis dan berdoa untuk Sion Yerusalem Israel dan berdoa untuk Israel hari ini. Ini berita baik saya kasih tahu ini. Hari ini menangis setiap hari. Setelah itu kegiatan komsel ke gereja silakan.
Karena berdoa untuk Israel itu, berdoa untuk doa damai bagi Yerusalem itu bukan sebuah doktrin dan dogma. Itu kemestian yang hilang dari Alkitab yang dicuri oleh setan berabad-abad. Tuhan kembalikan ke Indonesia. Sekarang dunia mulai cari. Dan Indonesia menjadi juru bicara melalui Papua. Amin. 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 Nah sekarang seperti ini ada di Jakarta sudah banyak. Kalau saya bisa tunjuk nanti kalian tahu. Oh betul ya. Di Jakarta ada banyak sekarang ini. Ya. Hari Minggu ibadah tetap mereka punya lembaga gereja. Tapi pada hari tertentu mereka berdoa menangis untuk Yerusalem. Dan itu doa yang hampir dilupa. Hari ini banyak orang butuh, saya mungkin kanker, saya tumor, tidak salah. Orang sembuh betul. Tapi Tuhan bilang, waktu kau sudah percaya terima Yesus, kau sudah diselamatkan, kau harus berdiri dan memberkati bangsa. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Itu janji Tuhan kepada siapa? Abraham. Dia satu orang, tapi dia bawa secara nation. Amin tidak? Amin. Kita di Indonesia, di Papua, di gereja banyak. Tapi belum kita pernah membawa